Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode kelima. Sebelumnya Admin ucapin terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jika sobat ingin menonton alur cerita episode sebelumnya, sobat bisa mengunjungi menu video atau playlist channel ini. Baik sobat, tanpa berlama-lama langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya memperlihatkan kondisi Faus yang sangat memprihatinkan. Meskipun dengan kondisi demikian lemah, dia terus menyeru dan menjunjung harga dirinya sebagai manusia yang merdeka, bukanlah seorang budak. Selanjutnya Zumrudah keluar dan memarahi suaminya yang selalu duduk di dekat Faus. Hanzalah yang merasa kasihan kepada Faus lalu mencoba memberi pengertian kepada Zumrudah agar dia merubah sikapnya yang galak pada Faus. Menurutnya tindakan Zumrudah hanya akan membuat orang-orang enggan membeli Faus. Terlebih Faus bisa mati tersiksa dengan sikap Zumrudah. Dan jika Faus mati maka mereka bisa masuk penjara. Selanjutnya terlihat ayah Faus dan Sahnas yang sangat lelah. Dia telah berkeliling dan bertanya ke setiap penjuru Baghdad tentang kedua putrinya yang belum dia temukan. Kembali ke Hanzalah dan Zumrudah. Hanzalah meminta kepada istrinya agar menghentikan caranya yang kasar itu terhadap Faus karena dia tidak akan berhasil dengan cara itu. Menurut Hanzalah, untuk menghadapi Faus harus dengan cara yang lembut. Untuk itu dia meminta Zumrudah percayakan urusan Faus dengan cara Hanzalah sendiri. Lalu beralih ke Sahnas yang galau dengan keadaan dirinya yang terpaksa akan menikah tanpa ada keluarga di sampingnya. Dia sangat merindukan ayahnya dan Faus saudarinya yang sampai kini belum dia temukan. Sahnas selalu berdoa agar bisa dipertemukan dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Sementara itu Hanzalah lalu mencoba membujuk Faus dengan caranya yang lebih lembut. Dia memberi pengertian dan sedikit solusi kepada Faus agar bisa terbebas dari belenggu Zumrudah. Hanzalah meminta Faus agar menerima dan mengikuti saja dulu kemauan Zumrudah untuk menjualnya. Dengan alasan setidaknya agar dia bisa bebas dulu dari belenggu dan kekejaman Zumrudah. Faus pun menerima dan setuju dengan Hanzalah. Selanjutnya terlihat Ahmad telah selesai sholat dan berdoa. Lalu kembali ke Zumrudah. Dia sangat senang mendengar kabar baik dari suaminya bahwa Faus mau dijual. Zumrudah pun lalu memerintahkan suaminya agar besoknya segera mencari pembeli Faus. Cerita beralih ke Ibnu Nuh bersama Syekh Abu Yusuf. Ibnu Nuh lalu menceritakan kondisi hidup keluarga Ahmad yang sangat kekurangan yang tidak diketahui kebanyakan orang. Di mana dari hari ke hari kemiskinan beliau semakin bertambah. Bahkan tak jarang akibat kekurangan tersebut membuat Ahmad berhenti menuntut ilmu. Mendengar pengaduan Ibnu Nuh itu, Syekh Abu Yusuf lalu menawarkan bantuan sejumlah uang untuk membantu Ahmad. Tapi Ibnu Nuh mengatakan kalau Ahmad tidak akan mau menerima bantuan seperti itu bahkan dari sahabatnya sendiri. Menurutnya sebaiknya Syekh Abu Yusuf mencarikan pekerjaan buat Ahmad yang tidak menyita waktunya dan membuatnya terlambat mengaji. Mendengar permintaan Ibnu Nuh itu, Syekh Abu Yusuf pun akan mengusahakan pekerjaan buat Ahmad. Lalu di istana, Rabi mencoba mengadukan Ja'far kepada Harun ar-Rasyid. Menurutnya Khurasan banyak mengalami kemunduran sejak dalam pengawasan Ja'far, tapi Harun ar-Rasyid tidak setuju dengan Rabi. Dia mengetahui kalau Rabi tidak menyukai Ja'far, untuk itu dia meminta agar Rabi tidak ikut campur dan tidak mengurusi tugas Ja'far. Selanjutnya di Mekah terlihat Imam Syafi'i sedang memberi kajian pada murid-muridnya. Sementara di Baghdad, Abu Dualamah bersama Amir sedang membicarakan calon istri untuk Amir yang belum juga dia dapatkan. Amir ingin cepat-cepat menikah karena dia sangat khawatir kalau ibunya lebih dulu meninggal sebelum mendapatkan calon istri untuknya. Tak lama kemudian tiba-tiba ibunya datang membawa kabar gembira untuk Amir. Ibu Amir telah menemukan calon istri untuk putranya. Mendengar hal itu, Amir pun sangat gembira dan tak sabar bertemu dengan calon istrinya. Lalu beralih ke majelis pengajian Syekh Abu Yusuf. Usai pengajian itu, si Abu Yusuf lalu memanggil Ahmad dan memberitahunya kalau ada pekerjaan untuknya. Si Abu Yusuf lalu mengajak Ahmad ke tempatnya. Sana Ahmad juga bertemu dengan Malik bin Main yang sudah dia kenal sebelumnya. Si Abu Yusuf lalu meminta Malik bin Main menunjukkan pekerjaan untuk Ahmad dan membantunya. Cerita berlanjut ke Faraj bersama ibunya yang baru saja pindah ke rumah barunya. Faraj berhasil menyewa rumah berkat kebaikan bosnya yang mau meminjamkannya uang. Menurut Faraj itu adalah petanda baik untuk nasib hidup mereka ke depan.
Kembali ke Malik bin Main lalu menjelaskan kepada Ahmad bahwa buku-buku hadis harus ditulis dengan baik dan benar. Menurutnya banyak orang-orang yang berusaha mengacak dan merekayasa bahkan memalsukan sanad dan isinya. Di tempat lain terlihat Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid sedang berkuda bersama rombongan pengawalnya. Lalu tak sengaja dia bertemu dengan Bahlul di sebuah pemakaman. Awalnya Harun ar-Rasyid mengira bahwa Bahlul adalah orang gila. Tapi setelah mendengar nasihat Bahlul yang sangat mengena batinnya, dia pun menyuruh Bahlul melanjutkan nasihatnya. Bahlul lalu berpesan kepada Harun ar-Rasyid bahwa sebagai pemimpin dia cukup berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat berita dan pelajaran. Mendengar ungkapan Bahlul, Harun ar-Rasyid pun tertunduk diam sejenak. Lalu dia bertanya apakah Bahlul mempunyai permintaan yang bisa dia kabulkan. Bahlul pun lalu mengajukan 3 permintaannya kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Pertama, Bahlul meminta Harun ar-Rasyid memanjangkan umurnya. Kedua, meminta Harun ar-Rasyid menjaganya dari malaikat maut. Dan yang ketiga, dia meminta Harun ar-Rasyid memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Mendengar permintaan Bahlul yang tak masuk akal itu, tentu saja Harun ar-Rasyid menjawab tidak bisa. Bahlul pun kemudian menilai kalau Harun ar-Rasyid sama saja seperti rakyat biasa, bukanlah seorang pemimpin. Dari apa yang disampaikan Bahlul, itu sesungguhnya Harun ar-Rasyid sedang diingatkan agar menjadi pemimpin yang mampu melindungi dan bersikap adil kepada rakyatnya. Sin beralih ke Faus yang siap dijual oleh Sumruda dan Hanzalah. Tapi Faus kemudian menggigit tangan si pembeli saat tangannya menyentuh Faus. Hasil situasi pun berubah menjadi kacau. Si pembeli kabur sedangkan Faus berontak ingin kabur. Dia tetap tidak rela dirinya dijual sebagai budak oleh Sumruda. Sementara di sisi lain terlihat aktivitas para penulis hadis termasuk Ahmad. Di adegan ini pun lalu dipercepat terlihat jenggot Ahmad sudah semakin lebat yang menandakan usianya semakin matang, tepatnya di tahun 184 Hijriah. Beberapa saat kemudian Ahmad mendapat kabar duka meninggalnya Syekh Abu Yusuf, sang guru dari sahabatnya Ibnu Nuh. Mendengar kabar duka itu Ahmad sangat terkejut. Mereka berdua kemudian bergegas mendatangi rumah duka. Di sisi lain lalu ditampilkan beberapa orang termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i ditangkap oleh prajurit istana. Sedangkan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid lalu memimpin langsung pemakaman Syekh Abu Yusuf. Di tempat yang sama Syuaib lalu bertemu dengan salah sahabat lamanya yakni Syafi'i yang kini telah menjadi pengawal Amirul Mukminin. Syafi'i berterima kasih kepada Syuaib karena berkat bantuannya juga dia bisa menjadi pengawal istana. Sedangkan Ahmad bersama Ibnu Nuh yang masih dalam keadaan duka lalu berdoa untuk almarhum Syekh Abu Yusuf, sang guru tercinta. Sementara itu Badar, satu lagi sahabat lama Syuaib, lalu bertemu dengan 2 orang bernama Bishr al-Marisi dan Sumamah bin al-Ads. Mereka juga merupakan murid dari Syekh Abu Yusuf. Bishr lalu mengundang Badar ke rumahnya untuk membahas lebih jauh ilmu yang mereka dapat dari Syekh Abu Yusuf. Malam harinya Syuaib bersama Syafi'i lalu membahas tentang Ahmad yang selalu unggul dari Syuaib. Syafi'i lalu memberi ide agar Ahmad berhenti ikut dalam pengajian dan menjadi pesaing Syuaib. Dia menyuruh Syuaib agar membeli toko Ahmad, sebab cuma dari sewa toko itulah sumber pemasukan keluarga Ahmad bertahan hidup. Jadi jika toko itu dijual maka sumber pemasukan mereka akan hilang. Lalu jika sumber penghasilan mereka hilang maka otomatis Ahmad terpaksa akan bekerja. Dan disibukkan oleh pekerjaannya mencari uang daripada menuntut ilmu, bahkan dia akan berhenti belajar. Syuaib pun setuju dengan ide Syafi'i. Sin beralih ke Faus yang mencoba kabur dari belenggu Sumruda dan Hanzalah. Tapi usahanya sia-sia, dia kembali berhasil ditangkap oleh Hanzalah. Selanjutnya Ibu Ahmad meminta putranya agar menagih uang sewa toko kepada Amir setelah Ahmad dari pengajian. Ibu Ahmad heran mengapa Amir bisa terlambat membayar sewa tokonya sampai menunggak 3 bulan. Cerita berlanjut ke Amir bersama Harun ar-Rasyid yang sedang dalam penyamaran. Amir tentu saja tidak mengetahui kalau teman ngobrolnya adalah Harun ar-Rasyid yang ingin mencari informasi langsung dari rakyatnya tentang para pejabatnya yang menyimpang. Amir yang ngomongnya ceplas-ceplos pun banyak mengungkap tentang masih banyak rakyat yang tidak memakai alas kaki atau sendal. Mendengar ungkapan Amir, Harun ar-Rasyid berpendapat apakah itu karena ada pejabat negara yang korupsi. Amir pun mulai panik karena Harun ar-Rasyid banyak bertanya dan membahas tentang pejabat negara dan korupsi. Dia lalu mulai mencurigai Harun ar-Rasyid adalah orang yang sedang mengkorek informasi darinya. Karena takut dan ingin mencari aman, Amir pun lalu mengusir Harun ar-Rasyid dari tokonya. Di tempat lain kemudian seorang pria yang belum diketahui namanya sedang mengambil air di sungai. Lalu seorang wanita datang dan mencuri kitab dan jubah pria itu.
Sementara di sisi lain, Ahmad baru saja pulang dari pengajiannya. Ibunya lalu menanyakan tentang uang sewa toko yang belum dibayar oleh Amir. Ahmad menjawab kalau dia belum menagihnya dari Amir. Ahmad takut kalau Amir akan tersinggung jika dia menagihnya. Ibunya lalu menawarkan Ahmad makan, tapi Ahmad berkata kalau dia sedang berpuasa. Setelah itu Ahmad kembali menyinggung pekerjaan ibunya. Dia meminta ibunya berhenti bekerja dan membiarkan dia saja yang bekerja mencari nafkah. Dengan sedikit kesal, ibunya lalu meminta Ahmad berhenti menyinggung hal itu. Menurut ibunya, kebahagiaannya cukup hanya ingin putranya belajar dan menuntut ilmu, bukan bekerja. Ahmad pun hanya diam, tidak berani lagi menjawab ibunya. Kembali ke wanita yang mencuri kitab dan jubah tadi. Pria pemilik kitab dan jubah itu mengetahui barangnya dicuri. Dia pun lalu bertanya apakah wanita itu bisa membaca Al-Quran. Wanita itu menjawab tidak bisa. Lalu pria itu bertanya lagi, mungkin suaminya, keluarganya, atau orang di rumahnya ada bisa membaca Al-Quran. Wanita itu juga menjawab tidak ada satupun yang bisa. Akhirnya wanita itu mengembalikan kitab dan jubah pria itu. Pria lalu berkata seandainya dia mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada wanita itu, maka dia pasti akan memberikannya. Beralih ke Syuhaib bersama Badar. Syuhaib meminta tolong Badar agar mau menjadi pembeli toko milik Ahmad. Karena jika dia sendiri yang menawar langsung ke Ahmad, maka sudah pasti Ahmad akan menolaknya. Badar pun bersedia membantu Syuhaib meskipun dia masih curiga mengapa harus toko Ahmad yang ingin dia beli padahal masih banyak toko yang lain. Dan di sisi lain, ibu Ahmad juga berniat akan menjual tokonya mengingat Amir belum juga membayar uang sewanya. Dia lalu meminta tolong kepada ibu Khalid agar mencarikan pembeli tokonya. Sementara di istana, para prajurit istana dengan sangat kasar kemudian menjebloskan Imam Syafi'i bersama beberapa murid-muridnya ke penjara. Dan ini adalah bagian akhir cerita di episode kelima ini. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga channel ini agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.